sebelum nonton video ini, jangan lupa ya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gerbang Lensa Dinsos PMD Bubble. Nah, hari ini aku Eka bakalan ngobrol-ngobrol seru nih teman-teman sama beberapa perempuan hebat, para penggiat lansia yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Bakalan seru banget, nah pastiin kalian nonton dan sekarang langsung aja kita ngobrol sama para perempuan hebat yang ada di sini. Oke. Halo Ibu, Suster, dan Yu Acit semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, aku seneng banget nih hari ini bisa ngobrol sama para perempuan hebat yang ada di hadapan aku. Mudah-mudahan Ibu dan Suster dan Ayu juga seneng hari ini ngobrol sama aku, dan aku sedikit nervous sebenarnya karena aku juga perempuan, tapi kayaknya sepak terjang aku tuh belum sehebat aku manggilnya apa ya, kakak-kakak boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya, nggak sehebat kakak-kakak semua di sini, tapi kabar sehat ya, semua kegiatan juga lancar. Alhamdulillah. Oh iya, tadi aku juga belum sempat ngenalin nih ke sahabat Gerbang Lensa yang ada di rumah yang lagi nonton hari ini. Mungkin bisa kenal langsung aja kali ya sendiri masing-masing. Gimana? Dari Yu Acit dulu boleh? Mungkin sharing. Boleh. Terima kasih Mbak Eka. Ya. Nama saya Darmayanti, saya lebih sering dipanggil dengan Yu Acit. Ya. Mbak Eka sudah kenal ya dengan Ayu ya. Saya adalah seorang tenaga kerja sosial kecamatan di Kecamatan Gabek. Ya Mbak Eka. Oke, mungkin itu perkenalannya sampai situ dulu ya Yu. Simpen dulu, nanti aku tahu bakalan ada hal-hal hebat juga yang bakalan Ayu share. Oke. Siap. Oke, berikutnya mungkin deh Suster Fidel atau Baik, terima kasih Mbak Eka. Saya Suster Fidelia KKS, biasanya dipanggil Suster Fidel. Saya penggiat lansia di Rumah Lansia Siti Ana Selindung. Oke, berikutnya Bu Erna. Berikutnya, halo Mbak Eka. Perkenalkan saya Ernawati, biasa dipanggil Erna aja gitu ya. Saya adalah penggiat lansia sekaligus pimpinan Yayasan Bunda Salama gitu Mbak Eka. Oke, aku jujur sih udah sering dengar namanya, tapi baru pertama kali ini ketemu untuk Suster Fidel dan juga Ibu Erna ya. Kalau Yu Acit sering ketemu. Dan kalau ngomongin Siti Ana dan juga Bunda Salama tuh juga udah nggak asing banget, apalagi kalau kita googling nih, cukup banyak juga berita tentang tempat yang memberikan banyak manfaat kepada khususnya para lansia ya, betul. Oke, nah mungkin karena kita temanya adalah mengapresiasi para penggiat lansia yang ada di Provinsi Bubble ini, karena kan memang kemarin akhir Mei kita memperingati Hari Lansia ya. Nah mungkin aku bakalan tanya dulu nih, gimana nih kabar oma opah yang ada di tempat masing-masing, atau mungkin oma opah yang sering interaksi juga sama Yu Acit nih, boleh di-sharing nggak apakah mereka sedang pada situasi yang selalu semangat atau mungkin ada lagi down? Boleh di-sharing nggak mungkin? Alhamdulillah Mbak Eka, sesuai dengan tema kita tahun ini bahwa lansia sehat Indonesia kuat. Alhamdulillah lansia di sekitar Kecamatan Ayu alhamdulillah sehat semua, semangat. Betul. Mereka sangat menikmati hari tua mereka dengan semangat. Meaningful ya, penuh makna gitu ya. Iya. Baik, kalau dari saya Mbak Eka, untuk lansia yang tinggal di Rumah Lansia Siti Ana ya, walaupun mereka terbatas dalam kondisi fisik, tapi mereka juga luar biasa, mereka sehat, puji Tuhan ya, dan penuh semangat untuk mengisi hari-hari tua mereka. Iya, luar biasa ya. Oke, untuk di Yayasan Bunda Salama sendiri gimana? Baik Mbak Eka, kalau di Yayasan Bunda Salama kebetulan kita pelayanan lansianya luar panti ya. Luar panti, jadi lansianya masing-masing di rumah masing-masing. Itu lansia kita namanya sudah lansia ya, biasa sakit-sakit kaki kayak gitu. Biasa keluhan-keluhan yang sering datang itu sakit kaki gitu, tapi mereka tetap semangat dan pagi-pagi tuh rajin walaupun sakit kaki, bisa masih nyapu halaman kayak gitu ya, masih rajin lah ini beres-beres rumah kayak gitu kalau lansianya yang ini. Kecuali yang memang betul-betul bed rest ya, nggak bisa apa-apa, itu yang dilayani sama keluarganya biasa gitu. Tapi tetap rutin untuk visit sama divisit ya. Oke, luar biasa. Nah, tapi mungkin kalau aku boleh sedikit nambahin, mungkin aku bisa salah ya, mohon dikoreksi. Sepertinya untuk kesadaran mengenai isu lansia ini di Indonesia masih kurang nggak sih menurut kakak-kakak semuanya? Karena kalau kemarin aku sempat studi di Australia kan, nah
itu kan disabilitas dan lansia pasti juga pembahasannya mirip-mirip gitu ya. Nah di situ dibahas betapa sih pemerintah, contoh di Australia itu mereka peduli sama lansia, programnya seperti apa dan sangat mendorong kebermanfaatan lansia juga meskipun di usia mereka yang sudah senja gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri, kalau menurut kakak-kakak gimana sih, masyarakat tuh atau mungkin pemerintah tuh udah ini nggak sih, udah concern gitu ya, concern atau berkonsentrasi dengan isu ini, atau memang masih banyak yang acuh? Kalau boleh di-sharing. Kalau dari saya ya, kalau dari saya sih untuk pemerintah Indonesia sih memang sudah ya ada kepedulian sih terhadap lansia lewat berbagai macam bantuan seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya belum sepenuhnya untuk peduli terhadap lansia seperti itu, sehingga dalam kenyataan itu masih ada lansia yang ditelantarkan, padahal di samping kiri kanan rumahnya itu masih ada warga yang bisa masih membantu itu. Tapi karena ya mungkin kepekaan atau kepedulian itu belum tumbuh dalam dirinya, sehingga ya untuk masyarakatnya itu belum memiliki kepedulian tinggi terhadap lansia seperti itu. Kepekaannya masih kurang. Masih ya. Mungkin ya, bukan menjadi. Iya, masih mungkin ya. Maksudnya mungkin mereka berpikiran bahwa ya sudah, kalau sudah usia lanjut ya sudah gitu kan, mungkin ya, padahal masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh mereka kan. Ya. Oke, kalau menurut Bu Erna sendiri, mungkin sebelum ke Bu Acit gimana? Menurut Bu Erna? Kalau kita kebetulan yang saya hadapi itu lingkungan di sekitar, memang nggak semuanya ya kemudian, tapi ada juga banyak juga warga yang peduli, seperti kegiatan yang sering kita lakukan, misalnya bersih-bersih rumah lansia, itu dibantu juga dengan sekitar ya, penduduk di sekitar, warga sekitar ya. Biasanya kan kita izin sama Pak RT gitu ya, sampai bersih-bersih rumah lansia yang betul-betul lansia udah nggak bisa lagi bersihin rumahnya gitu. Nah itu juga, tapi memang seperti kata Suster Fidel ya, mungkin nggak semua ya yang ada kepedulian kayak gitu. Kebetulan yang kita tangani ada beberapa yang memang masyarakat juga PSM itu pedulilah sama lansia di sekitar gitu. Oke, kalau menurut Acit gimana? Kalau mungkin sering bersinggungan juga ya sama masyarakat. Alhamdulillah untuk saya banyak sekali sekarang ini baik pemerintah kota maupun provinsi sangat peduli dengan keberadaan lansia. Seperti sekarang ini di kecamatan setiap Jumat ada berbagi bersama lansia, membersihkan rumah lansia seperti kata Bunda Salama tadi. Dan alhamdulillah dari sekian banyak orang itu masih ada yang peduli dengan keberadaan lansia. Betul, jadi tidak diabaikan ya? Ya, tidak diabaikan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan lagi tentang oma-opa kita gitu ya, mungkin aku mau kepo-kepoin dulu nih masing-masing kegiatannya, karena kan udah tahu ya para penggiat lansia dan pastinya udah banyak banget pengalaman plus suka dukanya gitu ya, berkecimpung di dunia lansia ini. Mungkin siapa nih yang mau sharing duluan? Mungkin layanan apa sih yang diberikan selama ini kepada oma-opa kita, atau mungkin fokusnya di apa aja program-programnya untuk membuat mereka tetap meaningful menjalani kehidupannya gitu. Siapa yang mau sharing? Boleh? Baik, kalau dari saya program-program kegiatan yang kami adakan untuk lansia itu, karena kebetulan kami itu ada program untuk lansia dalam panti, juga lansia luar panti seperti itu. Kalau lansia dalam panti itu memang kita programnya itu kita melakukan pemenuhan dan pelayanan terhadap mereka itu untuk seluruh kehidupan lansia, artinya holistik dia, dari bagian fisiknya, dari bagian sosialnya, dari bagian mentalnya dan spiritualnya seperti itu. Jadi kita mengadakan pelayanan, program pelayanannya itu secara menyeluruh atau holistik seperti itu. Nah, kalau untuk yang lansia luar panti itu kita punya kegiatan yang namanya kegiatan daycare. Daycare itu di mana lansia itu dalam 1 minggu mereka itu dikumpulkan bersama, lalu diadakan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk mereka. Itu juga bentuk kegiatannya itu untuk kesehatan fisiknya, lalu untuk sosialisasinya dengan sesama lansianya, lalu juga untuk keseniannya, dan juga ada keterampilan-keterampilan seperti itu untuk lansia seperti itu. Lalu ada juga kegiatan home care itu yang kita kunjungan ke lansia luar, dan dalam kegiatan kami mengadakan home care dan daycare itu ya tidak ketinggalan kerjasama kami dengan PSM dan juga TKSK, terutama Ibu Acit
teman seperjuangan. Luar biasa ya, saling berkolaborasi ya, karena aku juga percaya bahwa ketika kita ingin berbuat sesuatu itu ibarat kayak lidi ya, kalau cuma satu lidinya nggak bisa gitu untuk bersihin atau untuk membuat suatu impact gitu. Keren banget. Ada lagi mungkin Suster Fidel yang mau ditambahkan? Ya cukup dari teman ya, udah luar biasa. Nah mungkin ke siapa nih, Yu Acit atau Bu Erna yang mau sharing tentang programnya atau layanan? Silakan Bunda Erna. Ya, boleh. Kalau terima kasih Mbak Eka ya, kalau kita di Bunda Salama itu kegiatannya memang kita punya misal tenaga sukarelawan ya untuk bantu bersih-bersih rumah lansia sekali di gilir ya. Rumah lansianya kalau memang betul-betul udah memang harus dibersihkan, kita biasanya gotong royong kayak gitu ya. Terus kita juga punya program Jumat Berkah, jadi berbagi di makanan untuk lansia di hari Jumat gitu ya. Sama sebelum COVID kemarin kita posyandu rutin setiap bulan itu, tapi selama COVID kita hentikan karena kita risiko juga ya, karena lansia kan rentan ya, mereka ya. Jadi kita yang home care ke rumah-rumah gitu untuk posyandunya, jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Gerunggang gitu. Tapi kalau untuk pembagian Jumat Berkah kita selalu bekerja sama dengan para pendamping atau para PSM dan TKSK gitu. Luar biasa ya, banyak banget yang misalnya dilakukan untuk berbagi dengan oma opa kita ya. Terima kasih Bu Erna. Mungkin ya Acet ada. Terima kasih Mbak Eka. Saya karena basicnya di lapangan, jadi saya sasarannya lansia yang ada di lapangan, terutama lansia telantar. Ya. Selama ini saya bekerja sama dengan Suster Fidel dan juga panti-panti yang lainnya. Alhamdulillah di situ juga saya juga bekerja dengan Suster Fidel dari masalah pemenuhan kebutuhan lansianya. Saya banyak sekali mendapat ilmu dari Suster Fidel juga Bunda Salama, karena beliau berdua ini adalah orang-orang hebat yang selalu menjadi mitra saya selama ini di lapangan. Tanpa mereka saya juga tidak bisa berarti apa-apa Mbak Eka. Saling mengisi kali ya, kami saling mengisi. Betul. Ya, saya banyak belajar dari Bu Acit tuh yang udah senior. Iya, sebenarnya udah senior sekali dengan adanya mereka lansia. Jadi saya bisa terbantu. Saya punya idenya lansia ini harus diapakan. Saya sering konsultasi juga tentang masalah kesehatan lansianya bersama Suster Fidel juga Bunda Erna. Bagaimana cara penanganan apabila ditemukan lansia telantar. Alhamdulillah dengan pekerjaan yang kami bertiga lakukan ini semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang secara nggak langsung saling belajar ya Acit ya? Iya, saling belajar. Betul. Dan aku jadi kepo nih. Sebenarnya kalau kita mau menangani lansia ini apa harus belajar di kampus, di perguruan tinggi, atau sebenarnya kita bisa belajar di luar institusi gitu? Karena kan kayak tadi Acit bilang, aku banyak belajar nih Kak kalau punya misalnya ada kasus seperti ini, penanganannya seperti apa. Nah mungkin bisa di-share dari Suster Fidel dulu kali ya. Gimana nih Suster kalau misalnya mau menangani lansia, apa harus belajar khusus gitu? Baik, terima kasih Mbak Eka. Kalau menurut saya pribadi sih untuk menangani lansia itu ya memang kita juga harus punya pendidikan yang ini secara formal juga sih untuk misalkan kesehatan atau bagian sosial dan lain sebagainya, itu hanya sebagai pegangan sih. Tapi kalau untuk saya secara pribadi itu yang paling utama supaya kita bisa melayani lansia itu ya yang harus dimiliki dari saya punya pribadi sendiri adalah mempunyai hati. Ketika saya punya hati, maka saya akan peduli dengan siapapun, termasuk lansia yang ada di hadapan saya itu. Seperti kalau saya punya hati, maka saya akan siap untuk melakukan apapun. Dan itu, ya seperti itu. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau orang mengatakan bahwa melayani lansia harus butuh pendidikan tinggi sih saya enggak juga ya. Asalkan dia punya hati pasti dia bisa. Pasti seperti bisa, itu. Ya. Betul. Oke, kalau menurut Bunda Erna nih gimana? Sama ya. Pendidikan itu cuma ibaratnya untuk modal gitu. Jadi kalau dalam kita merawat, kalau kita nggak punya pendidikan artinya kita takutnya salah cara merawat. Tapi ketika untuk membantu sesama atau lansia, khususnya lansia itu memang hati lah yang berperan utama. Kalau ada ilmu juga hatinya nggak tergerak untuk membantu lansia, nggak bisa juga ya Suster ya. Ilmunya cuma untuk sendiri. Tapi ketika di lapangan kita pelaksanaannya langsung merawat lansia itu siapa orang-orang yang terpanggil, karena nggak semua orang bisa kepanggil untuk bersama-sama melayani lansia gitu, nggak semua. Jadi
betul-betul kita juga kayak kami dari yayasan, kami nggak bisa berbuat tanpa orang-orang yang peduli, seperti pendamping, PSK, TKSK itu orang-orang yang peduli dan sangat membantu pekerjaan kami di yayasan itu, dalam artinya mereka punya hati untuk bersama-sama merawat lansia tercinta ya. Iya benar. Apalagi kalau Bunda Erna ini kalau nggak salah backgroundnya hukum, betul nggak Bunda? Iya. Ternyata bisa loh orang hukum juga berkecimpung di dunia ini asalkan punya hati dan panggilan ingin berbuat sesuatu, niat kita ya. Betul. Nah kalau Yuacit gimana nih Yuacit? Karena kan tadi Yuacit bilang belajar banyak nih dari Bunda Erna, dari Suster Fidel gitu. Nah bisa sharing langsung nih, berarti nggak perlu nggak perlu sekolah khusus kok. Ya seperti dikatakan Suster Fidel dan juga Mbak Erna tadi, bahwa untuk menjadi penggiat lansia itu memang tidak harus lulusan tinggi. Seperti yang Suster bilang bahwa kita harus punya kepedulian hati, kita harus punya rasa cinta kita kepada lansia. Saya juga berharap agar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu mau peduli dengan lansia. Apalagi kami juga baru-baru ini ada program ngaso bersama lansia. Alhamdulillah kita bisa mendengar curhatan mereka, keluh kesah mereka, cerita mereka di masa lalu. Dengan senangnya mereka merasa bergembira. Dengan membuat mereka bergembira itu sudah suatu berkah bagi kita. Iya, jadi sharing ya. Mereka diminta untuk sharing dan pasti senang. Jangankan oma opa kita gitu, kita aja kalau misalnya sharing dan ada yang mendengarkan pasti happy ya. Iya. Masa diperhatikan gitu ya mereka. Betul. Dan kalau nggak salah saya pernah baca di artikel bahwa para lansia ini mungkin bisa mempunyai life expectancy atau ekspektasi untuk hidup lebih panjang ketika mereka itu bahagia, bahagia dan dapat mengisi hari-harinya dengan tujuan gitu, entah itu hal yang mereka sukai ataupun bercengkrama dengan teman. Itu betul nggak sih? Betul ya. Tapi itu harus ada kepedulian dari keluarga, masyarakat juga. Keren banget. Jadi berarti aku juga bisa ya? Bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Keren lagi. Bisa banget. Nah, mungkin aku juga penasaran nih. Pastinya selama mungkin tanya dulu ini deh. Yuacit dulu kali ya. Yuacit udah berapa lama sih berkecimpung di dunia lansia ini? Kalau berkecimpung di dunia lansia saya sudah mulai dari 2008. Oh my god, udah lama banget ya. Awal pertama saya jumpa dengan Suster Fidel, di mana saya ikut kegiatan Suster Fidel itu ke lansia yang tidak potensial. Apa tuh lansia tidak potensial tuh maksudnya yaitu gimana? Lansia yang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan, keterbatasan fisik dia. Kebutuhannya dibantu orang lain. Oke. Memang tingkat kebergantungan sama orang lain cukup tinggi gitu? Iya. Sangat tinggi sekali. Terus dari 2008 itu langsung tertarik dan 2013 langsung saya diangkat sebagai pendamping lansia. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saya dipercayakan mendapat penghargaan sebagai penggiat lansia di tingkat nasional. Kebetulan sebenarnya saya baru Suster Fidel di tahun 2018. Tapi pada tahun 2018 nasib belum berpihak kepada saya karena waktu itu pas penilaian oleh Kemensos saya sedang berada di Bogor. Jadi di 2019 kembali saya dipercaya, alhamdulillah. Rupanya rezeki itu tidak kemana. Itu berkat doa para lansia. Dan orang yang paling punya peran pada saya adalah Ibu Sri Kusmala. Dialah penguat saya, pendorong saya, sehingga saya itu lewat dia banyak sekali mitra-mitra dari beliau. Kenalan baru. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa belajar dari beliau, juga dari Suster, juga dari Bunda Erna. Luar biasa ya, dari 2008 konsisten istiqomah di situ, akhirnya sampai mendapat penghargaan juga dan tetap cinta di bidang ini ya. Luar biasa. Nah kalau Suster Fidel dulu atau mungkin Bunda Erna atau Suster Fidel nih mau sharing sejak kapan berkecimpung di dunia lansia? Kalau saya Mbak Eka masih seujung kukunya, urut, Ibu Damayanti, Ibu Damayanti Bu Acit ya. Nah, itu 2008. Sementara saya baru berkecimpung di lansia di 2018, 10 tahun ya. Jadi betapa besar peranan sebetulnya, yang mengecilkan aja belajar di saya kembali kayaknya. Saya belajar dari Bu Acit ya. Sama-sama belajar Bunda.
dengan saya melihat semangat dan rasa kepedulian yang tinggi teman-teman pendamping sama teman-teman PSM ini, saya belajar di situ. Saya berusaha mengimbangi mereka bagaimana kepedulian terhadap lansia ya gitu ya. 2018 saya mendirikan Yayasan Bunda Salama, yaitu fokusnya di lansia ya. Terus alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semua di 2019 sudah terakreditasi ya. Alhamdulillah terakreditasi B kita untuk LKSLU, itu berkat bantuan semua teman-teman. Saya nggak bisa bekerja sendiri ya suster ya. Bantuan dan support dari teman-teman. Iya, mungkin masih relatif baru kalau dibandingkan UACIT, tapi udah banyak banget gaungnya nih kayaknya Bunda Salama ini ya kan. Udah banyak kegiatannya, programnya, dan manfaatnya pasti luar biasa. Nah kalau Suster Fidel kayaknya udah lama banget ya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sebenarnya saya yang lebih belajar dari Ibu Acit ya, karena waktu itu sama-sama iya, karena waktu itu kan saya kan masih terlalu muda ya. Masuk situ kita dari 2006 sebenarnya ya, Siti Ana itu ada, 2004 sebenarnya Siti Ana itu ada, lalu bersama dengan UACIT itu dari 2008. Memang itu waktu itu masih bersama dengan Suster Paula ya, Suster Paula, suster kami yang sepuh itu. Lalu saya masih ikut belajar, akhirnya melihat-lihat seperti itu kan, karena masih juga muda kan, belum menetapkan hatinya mau seperti apa gitu. Dan saya benar-benar fokus pada lansia itu baru 2012 Januari itu saya benar-benar memang fokus terhadap lansia, membuka diri untuk belajar apapun yang saya mau tahu tentang lansia itu seperti itu, yang sehingga membantu saya untuk bisa ketika saya berhadapan dengan lansia ini saya mau ngapain seperti itu saya terbuka untuk belajar itu. Dan karena punya semangat yang luar biasa untuk belajar, akhirnya 2018 ya dipercayakan dari Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti ya salah satu ya dari LKS ya, perwakilan LKS untuk dalam menangani lansia di nasional, dan puji Tuhan akhirnya bisa menjadi prestasi juga. Keren. Jadi nggak kalah kerennya sama Bunda dan juga UACIT. Ya, saya merasakan bahwa itu bukan karena saya ya, bukan saya, tapi karena itu karena kasih Tuhan yang luar biasa, dan juga teman-teman seperjuangan yang senantiasa setia membantu kami dalam berbagai hal, sehingga akhirnya bisa pelayanan terhadap lansia itu bisa bertumbuh, berkembang, dan harapan kita untuk menjadikan lansia itu semakin berguna itu akhirnya juga dialami oleh lansia. Betul. Karena mungkin dengan apresiasi tersebut juga kita jadi lebih semangat lagi nih, bahwa kita dapat apresiasi ini nih, berarti memang selama ini mungkin kita on the track atau berada di jalur yang benar. Nah, mungkin bisa ditingkatkan lagi lebih baik dan tambahan baik lagi. Saya lupa tadi. Boleh? 2019 itu sebenarnya kita belum bisa ya dapat bantuan dari Kemensos karena baru 1 tahun. Itu betul, baru ingat Ibu Sri Kusmala yang memperjuangkan Bunda Salama dapat bantuan dari Kemensos untuk pertama kalinya. Padahal kalau berdasarkan syarat waktu itu kita belum terakreditasi, dan kita baru berdiri 1 tahun, itu syaratnya kan harus 2 tahun berdiri. Tapi diperjuangkan oleh beliau, alhamdulillah 2019 kita dapat program pertama dari Kementerian Sosial untuk perawatan lansia. Jadi itu juga support ya. Support luar biasa. Terima kasih. Ibu Sri luar biasa. Bu Sri Kusmala memang sudah lumayan. Iya, beliau memang luar biasa untuk kami. Emang sudah luar biasa. Sosialan. Luar biasa banget. Karena memang kebetulan aku juga di organisasi kedisabilitasan ya. Jadi emang support dari orang itu sangat-sangat bermakna ya untuk pergerakan kita. Karena kan siapa kita gitu kan, kita juga penuh dengan keterbatasan mungkin dari dana ataupun yang lainnya, tapi dengan adanya bantuan dan dukungan pasti sangat bermanfaat. Nah mungkin ke Bunda Erna dulu, pengen tahu nih Bunda, kenapa sih awalnya, ya tahu panggilan hati ya, cuman awalnya tolak titik baliknya tuh apa sih sampai akhirnya aku mau fokus di lansia deh, kenapa nggak di yang masalah kesejahteraan sosial yang lainnya gitu Bunda? Walaupun tahu juga sih Bunda Erna juga aktif di disabilitas juga ya kalau nggak salah ya. Gitu. Titik awal ya pertama itu boleh dikatakan itu motivasi dari teman-teman waktu alhamdulillah pas umroh. Ya, itu teman saya punya yayasan yang
bergerak di menangani lansia ya, itu posisinya dia orang Palembang. Nah setiap hari dia tuh kan satu kamar nih di sana. Setiap hari kasih motivasi biar saya mau dirikan. Saya benar-benar blank waktu itu, belum tahu, belum tahu, dan saya juga belum ada kepikiran sama sekali. Dengan dikasih terus motivasi sama dia, akhirnya dari situ 2 tahun dari pulang umroh saya alhamdulillah ada ya panggilan hati ya. Begitu saya bel, dia langsung datang ke sini ngajarin saya 3 malam tidur di rumah saya, nggak saya ongkosin loh. Luar biasa itu orang juga berjasa untuk saya sampai saya dirikan yayasan itu luar biasa. Support dari beliau itu Ibu Najwa. Ya dia dari Palembang, punya yayasan lansia juga, Yayasan Mekar Ayu di Palembang. Dia juga sudah lama berdiri, udah belasan tahun, itu yang kasih pertama sekali support saya untuk ada di lansia gitu. Karena mungkin terinspirasi ya, juga terinspirasi ya. Nah kalau Suster Fidel, mungkin ke Suster Fidel dulu ya. Suster Fidel gimana awal mulanya apa yang akhirnya memotivasi untuk mau berkecimpung di sini? Kan awal mulanya itu kan sebenarnya kan kami ini kan suster ini kan ditugaskan sepertinya seperti itu. Jadi kan kami ditugaskan entah di sosial, di kesehatan, di pendidikan seperti itu. Jadi waktu setelah saya kuliah, kebetulan saya kuliah keperawatan. Setelah saya kuliah langsung ditempatkan di situ, di bagian di Siti Ana seperti itu. Jadi awalnya memang saya merasa susah ya, maksudnya saya masih muda kok ditugaskan di lansia seperti itu ya. Itu pikiran saya sebagai manusia seperti itu ya. Tapi dalam perjalanan waktu saya mencoba belajar dari suster saya yang udah lebih tua itu. Saya melihat dari proses bagaimana beliau dengan semangatnya walaupun usianya sudah 70-an untuk mendampingi lansia itu, akhirnya menggerakkan hati saya, kok saya ini masih muda tapi kok tidak bisa punya hati seperti itu. Akhirnya dengan sendirinya saya berusaha untuk menumbuhkan kepedulian itu dalam hati saya. Lalu kepedulian itu semakin meningkat ketika saya berhadapan langsung dengan lansia-lansia yang ada di situ. Ketika saya melihat langsung kondisi mereka, situasi mereka alami, saya rasa kok saya membayangkan saya itu seperti ini nggak tua besok seperti itu. Nah itu yang kemudian akhirnya menggerakkan hati saya harus terjun di sini seperti itu. Berbagi kasih dengan oma-opa. Ya, dari saya ketika mengalami langsung bersama mereka, akhirnya saya belajar bahwa ternyata menjadi tua itu bisa berguna kalau saya itu diperhatikan oleh orang lain, dianggap berharga oleh orang lain seperti itu. Menjadi tua itu tidak berguna kalau saya tidak dihargai. Maksudnya secara itu ya saya menghargai diri saya sendiri, tapi orang lain juga harus menghargai saya sebagai orang tua seperti itu. Betul. Karena kadang ada yang menganggap bahwa pendapat orang tua itu, misalnya yang udah lansia tuh nggak perlu ditanyain lagi pendapatnya atau tidak perlu ditanyain advice, padahal mereka pun senang dan butuh untuk tetap ditanya dan dibutuhkan advice-nya. Keren. Oke, kalau Acip kayaknya tadi udah sedikit nyerempet ya. Ya, sudah. awal saya kedekatan saya dengan lansia itu sewaktu saya dipercaya menjadi pendamping lansia. Saya mendampingi lansia di 7 kabupaten, di 7 kecamatan, bukan hanya di kecamatan saya, Mbak Eka. Jadi dari awal saya menjadi pendamping lansia, saya langsung terjun ke lapangan. Sebenarnya sangat sedih ya. Saya ingin nangis rasanya kalau ingat itu. Nangis saja, Mbak. Iya. Harus nangis lagi ya maksudnya. Mengenang masa lalu. Ya, di mana saya menemukan lansia-lansia yang butuh sekali perhatian kita, terutama lansia telantar. Jadi saya itu punya keinginan untuk tempat tinggal mereka yang layak. Dan akhirnya saya sering tanya-tanya, termasuk ke Bu Sri juga, dan saya kontak juga suster, gimana lansia ini akhirnya lansia itu bisa mendapat pelayanan yang layak, terutama tempat tinggal dan kesehatannya. Karena yang saya dekati adalah lansia-lansia yang butuh sekali dengan kita. Saya masih ingat bagaimana saya berusaha agar lansia ini punya tempat tinggal. Akhirnya bukan sebenarnya lansia itu tempat tinggal terbaik adalah di tengah-tengah keluarga. Iya benar. Mereka punya keluarga, tapi mereka seperti ditelantarkan. Akhirnya saya kontak semua panti yang ada di Pangkal Pinang, juga di kabupaten. Saya akan berusaha supaya mereka ini mendapat tempat tinggal yang layak dan perlu perawatan. Alhamdulillah, akhirnya saya berhasil, Mbak Eka. Saya sangat bersyukur sekali dan sangat rasa syukur saya ini tidak bisa saya bayangkan, Mbak Eka.
itulah melihat kehidupan para lansia itu, maka sampai sekarang hati saya selalu terpanggil untuk membantu mereka. Apalagi saya juga baru-baru ini menemukan lansia terlantar juga yang suster yang dengan kondisi stroke, penyakit stroke. Akhirnya saya ingat Suster Fidel, saya teleponlah Suster Fidel. Walaupun kita teman, tapi kita punya tetap mematuhi persyaratan SOP-nya. Ya, SOP-nya seperti apa. Dan alhamdulillah Suster Fidel selalu siap membantu saya sampai sekarang, alhamdulillah. Dan lansia-lansia yang saya urus ini, dari mereka mulai masih bernapas sampai meninggal dunia, saya tidak lepas Mbak Eka. Walaupun mereka di panti, tapi sampai meninggal dunia pun tetap kepengurusan semuanya kembali ke saya. Ya, luar biasa. Iya. Nah, mungkin itu salah satu kisah ya, kisah yang cukup menyentuh, dan pastinya hanya orang yang punya empati lah yang akan bisa merasakan itu Kalau orang yang nggak punya empati, ya udah sih, siapa dia. Dan juga Mbak Eka, saya tidak memandang dari segi agama, baik itu muslim maupun non muslim, tetap saya bantu ya. Betul. Dan alhamdulillah yang non muslim kemarin saya suster sudah nggak ada lagi, dan itu pemakamannya kembali ke saya juga. Jadi saya harus berkoordinasi lagi dengan pihak terkait gimana ini, karena pemakaman untuk agama non muslim itu beda dengan kita Tapi berarti Siti Ana juga walaupun berbeda, mungkin Siti Ana fokusnya di walaupun misalnya membantu semua agama dan ras dan suku mungkin tapi mungkin fokusnya sebetulnya dasarnya itu dari umat Katolik, betul nggak sih, Suster? Terima kasih Mbak Eka. Mungkin aku salah ya. Sebenarnya ketika awal mulanya kita mendirikan panti itu, kita nggak pikir hanya untuk Katolik saja. Memang awalnya sudah itu. Pokoknya yang penting dia lansia seperti itu. Jadi kita nggak memandang latar belakangnya atau agamanya dan lain sebagainya. Dan kami sangat bersyukur ya, karena sampai saat ini sudah 18 tahun Siti Ana berada di Pangkal Pinang. Kerjasama dan keterlibatan orang-orang di sekitar lingkungan kami itu sangat mendukung kami, sehingga pelayanan kami itu bisa berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan bisa juga dikenal oleh banyak orang ya, seperti itu. Dan yang membuat saya kagum dan luar biasa itu ketika saya bertemu dengan orang-orang hebat yang peduli dengan lansia itu, banyak, boleh dikatakan teman saya itu pada umumnya yang berpeduli dengan lansia itu ya di luar agama saya ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang teman-teman mengatakan, kok Suster itu temannya banyak yang begini-begini seperti itu, tapi saya bangga karena itu kan sesuatu hal yang luar biasa ya, artinya harta untuk saya ya, karena kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita bisa bersilaturahmi dengan baik seperti itu. Dan contohnya kemarin yang hari lansia yang kemarin ya, tanggal 29 itu kan hari Minggu, jadi kita ngundurnya ke tanggal 30 karena kita mengadakan kegiatan. Biasanya kalau setiap tahun selama Siti Ana 18 tahun itu biasanya kita hanya mengundang yang teman-teman yang muslim seperti itu, karena kan kita kerjasamanya dengan dinas sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tahun ini kita mencobanya untuk digabung. Kita gabung antara yang muslim dan non muslim, kita jadikan satu. Jadi itu membawa suasana yang berbeda, yang luar biasa. Wow, untuk kami ya, seru sangat seru itu. Jadi yang lansia, kalau lansia yang muslim itu sudah terbiasa karena udah terbiasa bergabung. Yang lansia yang non muslim itu yang dari luar panti yang ke situ, mereka heran, kok bisa ya Suster itu bisa kok kayak gini. Nah, itu. Jadi bisa menumbuhkan toleransi. Iya, toleransi yang kuat seperti itu ya. Ya itu yang saya rasakan gitu, Mbak. Ya. Oke, keren. Nah, kalau Bunda sendiri mungkin nanti yang lainnya juga bisa sharing lagi, kasih tambahan. Tapi dari Bunda Erna sendiri nih, ada nggak pengalaman yang mungkin menyentuh juga atau unik ketika berinteraksi dengan lansia nih? Kalau boleh tahu. Ada, terutama lansia yang ini yang lagi sedang mau kita urus ya, ke panti ya, itu sangat-sangat menyentuh sekali. Itu udah berapa kali ya kita asesmen ya, termasuk juga waktu pas kita gotong royong pembersihan rumahnya itu bareng sama Bu Dia waktu itu ya, sama suaminya, sama tetangga-tetangga gitu ya. Itu
luar biasa. Saya kan punya punya teman yang memang betul-betul dia bukan dari PSM tapi juga enggak pendamping, cuman relawan lah istilahnya. Dia saya mau ikut gabung nih di yayasan tapi saya nggak punya ini, yang penting saya tenaga gitu. Oh, dengan senang hati, dengan senang hati saya sambut gembira teman yang mau bergabung. Kebetulan ya itu lansianya yang bakal kita urus ke panti ini itu. Luar biasa. Pas kita ke rumahnya itu kan bantu mau cuci piring tuh, dikira di dalam baskom itu ada kira piring-piring kayak gitu. Pas diambil, mohon maaf, itu ternyata kotoran lansia gitu di dalam baskom itu. Tapi luar biasa teman saya tuh biasa aja, dia kayak bersih biasa langsung nggak ada rasa ini, padahal kan bukan orang tuanya. Terus langsung potongin kukunya kayak gitu, rambutnya berantak. Saya panggil, kebetulan ada teman juga tukang salonnya panggil ke rumah lansia kayak gitu. Itu rasanya senang banget walaupun capek. Itu rasa ada teman-teman juga yang ikut bergabung, rasanya lain kali ajak lagi ya, ternyata banyak loh orang yang mau peduli. Dan makanya di forum kesempatan ini ya sebenarnya kata Bu Aci tadi, kita mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung ini peduli terhadap lansia. Jadi semakin banyak yang peduli, semakin sehat lansia kita, semakin kuat Indonesia. Sesuai dengan tema Hari Lansia Nasional tahun ini ya. Lansia sehat, Indonesia kuat. Sehat, Indonesia kuat. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung, yuk kita peduli terhadap lansia. Tadi udah ajakan itu udah diajak oleh Bu Acit. Kita sekarang sama-sama ya susternya, kita mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung ya baik ya untuk peduli terhadap lansia. Karena kan bukan cuma tanggung jawab kakak-kakak ini yang memang pegiat lansia atau mungkin dinas sosial atau mungkin pemerintah, tapi juga masyarakat, benar? Benar. Jadi memang apalagi masyarakat yang mungkin juga berada di lingkungan para lansia tersebut ya. Mereka mau sebenarnya peduli ya, cuma nggak tahu kemana arahnya. Dimulai dari mana? Kita buka peluang untuk mereka peduli. Sebenarnya banyak antusias masyarakat juga ya? Banyak yang mau peduli dan mereka sebenarnya memang perlu juga. Cuman kita mungkin untuk memulainya mereka nggak tahu, tapi ketika kita buka peluang untuk mereka bisa bergabung mengurus lansia, mereka sangat support dan antusias banget ya. Ke depan kita bisa lebih mengajak lagi ya suster ya, Bu Acit ya. Kami juga bertiga mengharapkan juga ada dukungan dari pemerintah, instansi terkait untuk kepedulian terhadap lansia, Mbak Eka. Betul. Jadi kita bisa bersinergi untuk memberikan rasa kepuasan kepada lansia kita. Betul. Karena emang harus kolaboratif, bukan dari satu instansi atau satu yayasan, satu panti atau satu orang aja. Kita juga bakal menjadi calon lansia ya Bunda ya, suster ya. Semua itu akan depannya gimana nasib kita. Betul. Kita harus sadar itu harus punya kepekaan itu karena besok kita juga akan menua gitu. Iya benar banget. Nah mungkin masih kepo nih aku nih, dari Suster Fidel sendiri ada nggak sih pengalaman yang unik atau mungkin menyentuh selama ini berkecimpung sama lansia? Saya 12 tahun ya bersama lansia. Yang menyentuh saya itu ketika saya mendampingi mereka untuk mengakhiri ajalnya. Dari pengalaman saya akhirnya saya bisa belajar setiap lansia dengan latar belakang dia agamanya seperti ini, prosesnya untuk mengakhiri hidupnya seperti apa. Itu saya belajar dan membuat saya itu akhirnya saya merefleksikan hidup saya bahwa ketika saya mempergunakan masa muda saya dengan baik seperti itu, maka ketika mengakhiri hidup saya itu pun saya akan lebih berserah seperti itu. Karena dari sekian banyak lansia yang didampingi untuk mengakhiri hidupnya itu, ada yang mudah untuk menerima proses itu, tapi ada yang susah seperti itu. Itu yang membuat saya itu kadang mendampingi sambil berurai air mata seperti itu. Bagaimana perjuangan dia untuk melewati itu yang pertama. Lalu ketika mau mengakhiri itu dan dia adalah lansia yang terlantar, yang nggak punya keluarga seperti itu, ataukah kalau ketika lansia itu dia punya keluarga ketika dititipkan di situ, tapi dalam perjalanan waktu keluarganya itu lost kontak seperti itu. Jadi ketika mau mengakhiri hidupnya itu, saya secara pribadi itu kewalahan. Mau kemana kan lansia ini seperti itu? Karena kan awalnya itu dia punya keluarga, bukan nggak punya keluarga, tapi ketika perjalanan waktu itu keluarganya lost kontak, kita menghubungi juga nggak ada alamatnya, juga nggak ketemu seperti itu. Itu menjadi pergulatan terbesar untuk saya. Tuhan, apakah saya bersalah atau tidak seperti itu? Tapi akhirnya saya mengambil sebuah keputusan,
dia inilah manusia dan aku harus mengakhiri hidupnya sebagai manusia, mau dia agama apapun, yang penting saya bisa membantu dia untuk mengakhiri hidupnya sebagai manusia, seperti itu. Ya, itu yang membuat saya ternyata mengurus lansia itu suatu hal yang sesuatu apa ya, dan juga ada feedback ke kitanya nggak sih, suster? Mungkin orang pikirnya suster hanya memberi, tapi sebenarnya mendapat, yaitu lewat perenungan diri, introspeksi. Jadi nggak sih, dari pengalaman mereka itu kita jadi merenung lah bahwa mungkin kita juga akan seperti itu nanti ya. Iya, luar biasa. Nah, yuk Acit, gimana nih? Tadi udah sharing yang menyentuh, mungkin ada yang unik yang mau di-share pengalamannya ketika berkecimpung sama lansia? Ada yang uniknya ke lansia yang potensial, yang bisa kita ajak bicara. Mereka itu sangat butuh sekali perhatian kita. Apabila mereka bercerita, seorang lansia itu bercerita, mereka ingin didengarkan. Kita tidak perlu dengan yang namanya banyak kata. Cukup dengan usapan saja kita mendengar curhatan mereka. Dan yang uniknya, mereka sering bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya, tentang anaknya. Padahal lansia itu diperhatikan anaknya, tapi dia merasa tidak diperhatikan oleh anaknya. Karena anaknya mungkin sibuk kerja atau gitu, tidak punya waktu untuk mendengar orang tuanya cerita. Jadi setelah kita bertemu dengan kita, semua diceritakan, dicurahkan dengan kita, seolah-olah kita itu adalah anaknya. Dan itu sangat-sangat unik sekali bagi saya, dan saya bisa belajar. Saya bisa bahwa orang tua kita itu tidak butuh harta, dia butuh perhatian. Iya, itu yang sangat berkesan dengan saya. Kalau di luar dari lansia telantar tadi, kalau di lansia telantar tadi banyak suka dukanya, banyak sedihnya, banyak terharunya. Coba dong sharing juga nih, dukanya apa nih ketika berkecimpung sama para lansia? Ada kan pasti dukanya kan, atau mungkin capek atau apa gitu? Ayo. Kalau capeknya enggak, tapi di saat lansia itu butuh kita, waktu itu kita tidak bisa berada di samping mereka, seperti katakan suster tadi. Saya juga menitipkan lansia telantar saya, muslim ya suster ya, banyak sekali sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan pas mereka meninggal, saya memang dihubungi oleh suster, tapi saya tidak bisa untuk mendampingi mereka di detik-detik terakhir mereka. Itu yang sangat saya sedih. Jadi emang keterbatasan Acit ada 1-2 hal ya yang karena saya bukan hanya di lansia, tapi alhamdulillah saya masih diberi kesehatan untuk berkecimpung di bidang lainnya. Khususnya sosial intinya bisa membantu. Oke, jadi itu dukanya. Kalau Bunda Erna sendiri gimana nih? Ada nggak dukanya? Selain tadi mungkin ada orang yang menganggap itu duka, yang kayak cerita yang tadi Bunda share ya, yang kotoran itu, tapi ada nggak yang itu bukan duka, itu bukan duka, justru bukan duka, keunikan. Bisa lucu, bolak-balik bisa diceritain kembali antara kita setelah pulang dari rumah lansia kan. Suatu keunikan, wah gak gila ya ternyata, tapi itu bukan beban itu Masya Allah subhanallah ya. Teman yang saya dapat gitu benar-benar saya terharu sampai saya gimana, Masya Allah ini mau bergabung yang dan dia juga merasa nggak beban, itu enjoy aja nyeritainnya sambil lempeng gitu, sambil kayak seru aja gitu keseruan aja ketika membantu lansia ya kayak gitu ya. Kalau dukanya mungkin sama lah seperti Ibu Ruth, kok Bu Ruth terus ya? Ingatnya Ibu Ruth, saya ingatnya Ibu Ruth. Bu Acit ya, seperti yang Bu Acit bilang, itu posisinya duka kita nggak bisa terus-terusan mendampingi mereka ya, itu sedih juga kita, padahal mereka keterbatas karena aktivitas kita juga bukan di lansia saja seperti Ibu Acit bilang tadi. Jadi di situ rasa sedih ketika memang mereka butuh kita dan tidak ada siapa-siapa kayak gitu. Itu termasuk duka kita. Kalau perawatan saya kira bukan duka ya, duka terdalam tuh. Dari Suster Fidel sendiri dukanya apa nih? Suster Jajan nggak ada ya Kak? Karena kan Suster Fidel juga standby di situ ya selalu ya. Tapi mungkin ada nggak dukanya? Baik, terima kasih. Mungkin dukanya sebenarnya bukan duka yang sangat duka gitu ya. Tapi bercampur suka juga sih sebenarnya. Karena kan memang saya tinggal bersama lansia di situ 24 jam ya. Yang menjadi tantangan tersendiri itu adalah memang waktu istirahatnya itu kurang seperti itu. Karena kan kita harus standby untuk apapun ketika dipanggil ya, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua itu
yang membuat saya itu pada suatu titik tertentu pernah merasakan lelah juga ya merawat lansia seperti itu, karena berhadapan dengan lansia yang ODGJ seperti itu. Nah, itu menjadi kesulitan yang terbesar untuk saya, sampai saya merasakan, Tuhan, ini kan tantangan terbesarmu untuk saya merawat lansia seperti itu. Karena kan bukan hal yang mudah seperti itu. Kita harus punya apa namanya ya, ilmu khusus untuk menangani dia, padahal saya sendiri nggak punya apa ya ilmunya seperti itu. Yang itu mungkin keperawatan jiwa ya sedikit, tapi maksudnya kalau itu kan lebih pada orang yang di rumah sakit jiwa ya seperti itu. Tapi lansia itu kan harus tinggal di tempat kami seperti itu. Betul. Oke, jadi kalau buat bisa disimpulkan tuh dukanya karena apa ya? Kalau menghadapi, bukan duka sih, tantangan mungkin ya. Ketika menghadapi lansia yang memang kondisinya kompleks sih, itu ada gangguan jiwanya. Tapi so far so good kan, suster? Iya. Iya dong, kalau kamu udah nyerah dong ya kan? Iya. Oke, luar biasa. Iya, luar biasa banget. Jadi banyak banget pengalaman unik, menyentuh, yang pastinya penuh empati juga gitu. Kita bisa melihat gitu betapa kakak-kakak ini punya empati yang sangat luar biasa. Karena siapa mereka gitu kan, bukan orang tua kita sendiri, tapi kita mau mengulurkan tangan, itu luar biasa. Nah, ngomongin soal uluran tangan nih, menurut kakak-kakak di sini sebenarnya penanggulangan masalah lansia ini apa ya, tugasnya siapa sih? Kita tahu lah ya, tugas semua pihak gitu, nggak cuma pemerintah tapi semuanya masyarakat. Tapi sebetulnya kalau boleh di-share regulasinya atau mungkin tanggung jawab apa sih yang setiap masyarakat juga harus punya gitu untuk mengentaskan permasalahan lansia ini? Ada yang mau share nggak mungkin? Atau satu-satu mungkin dari siapa dulu? Baik, kalau dari saya sebenarnya lansia itu adalah tanggung jawab semua orang. Betul. Jadi kita mempunyai tanggung jawab sosial terhadap sesama yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang tidak berdaya, termasuk lansia itu. Jadi saya secara pribadi mengharapkan teman-teman siapapun di bidang apapun, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita tumbuhkan hati yang peduli dan peka terhadap lansia, terutama yang memang mereka saat ini sangat membutuhkan tangan kita untuk menyentuh mereka, mata kita untuk membantu mereka bisa melihat, telinga kita untuk bisa membantu mereka mendengarkan apa yang ada di sekitar mereka, ataupun tangan dan kaki kita supaya mereka bisa untuk berjalan seperti itu. Jadi saya mengajak kita semua, masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Bangka Belitung, khususnya masyarakat Kota Pangkal Pinang, mari kita bangkit bersama, kita tumbuhkan kepedulian sosial kita terhadap sesama lansia yang ada di sekitar kita, siapapun dia. Kita nggak usah melihat latar belakangnya, tapi kita lihat dia adalah Tuhan yang hadir yang akan membantu kita. Itu saja. Terima kasih. Dan mungkin bisa lewat berbagai bentuk ya, Suster ya, untuk menunjukkan kepedulian kita. Oke, yang berikutnya mungkin ya Cid atau Bunda Erna. Silakan Bunda. Baik, kalau saya yang Mbak Eka ya, bawanya kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita menyayangi lansia, karena lansia adalah bukan tugasnya Kementerian Sosial saja, bukannya tugas dinas sosial saja atau yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial, tapi lansia adalah tanggung jawab kita bersama, terutama keluarga. Jangan telantarkan orang tua kita, karena kita bisa berada di sini, kita bisa berdiri seperti ini karena ada mereka. Dulunya mereka seperti kita dan sekarang mereka adalah lansia. Kita pikirkan suatu saat nanti kita akan menjadi mereka. Jadi begitu kita diperhatikan akan luar biasa rasanya. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya apapun profesinya itu, mari kita bersama-sama menyayangi orang tua kita bersama. Karena dari orang tua lah sebenarnya doa-doa mustajab itu dikabulkan oleh Allah ya, diijabah Allah. Dari doa-doa orang tua yang mungkin sudah tidak dianggap lagi, padahal apalagi dia seorang ibu ya, kalau di dalam agama kita tembus 7 langit ya doanya. Jadi muliakanlah orang tua agar hidup kita juga dimuliakan. Amin. Amin. Nah, kalau dari Acit gimana? Dari saya mengharapkan sekali kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, terutama seperti dia bilang tadi, masyarakat Kota Pangkal Pinang, mari kita peduli dengan lansia kita, karena tempat terbaik lansia itu adalah di tengah-tengah keluarga. Kita juga akan menjadi lansia. Jadi marilah kepada semua masyarakat Bangka Belitung, mari kita peduli kepada lansia kita.
juga kepada teman-teman pekerja sosial, tetap semangat untuk melayani mereka. Apa yang kita punya, mari kita berikan kepada mereka. Jadilah kita ini sebagai kaki tangan mereka, intinya dari membantu mereka untuk membantu melihat, mendengar seperti katakan suster tadi. Jadi mari kita tumbuhkan jiwa kepedulian kita terhadap lansia, seluruh lansia yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Semangat. Luar biasa, karena mereka juga bagian dari kita ya. Dan pasti banyak cara yang kita juga bisa lakukan untuk menunjukkan kepedulian mereka. Nah, kalau anak muda kayak aku, muda, bisa nggak sih sebenarnya kalau boleh tahu nih, atau mungkin di luar sana ada yang lagi nonton dan mereka mahasiswa, mungkin sebenarnya mereka bisa memulai dari rumah ya, betul nggak? Iya, bisa dimulai dari keluarga sendiri. Ya. Nggak boleh ngebentak-bentak. Nggak boleh dong. Oke, luar biasa. Jadi memang bisa disimpulkan bahwa semua pihak gitu ya, nggak cuman keluarga tapi pemerintah, tapi juga para pegiat lansia, semua harus bersatu padu, kolaboratif, saling bekerja sama, nggak perlu lagi sikut-sikutan atau kayak tunjuk-tunjukkan itu tugas kamu segala macam, enggak ya, tapi kita semua betul, instansi terkait. Yes, karena memang kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Apalagi kalau melihat lansia yang terlantar gitu, betapa miris ya hati kita gitu kan. Oke, luar biasa. Oke, nah tadi aku udah sharing-sharing dan juga berbincang seru banget sama kakak-kakak hebat, luar biasa, banyak pengalaman banget yang aku dapat dan banyak juga message-message luar biasa ya untuk kita semua agar bisa lebih peduli lagi sama lansia. Kalau bukan kita yang peduli, terus siapa lagi gitu ya. Nah, masalah lansia ini bukan hanya punya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab, bukan juga kakak-kakak tadi gitu ya yang para penggiat lansia, tapi kita semua, kamu, aku, dan kita semua harus menunjukkan kepedulian. Makasih banyak sudah menonton podcast Gerbang Lensa hari ini, mudah-mudahan inspiratif dan informatif buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Makasih banyak kakak-kakak. Makasih ya. Makasih banyak, luar biasa sharingnya tadi. Oke.